Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk yang belum absen, silakan absen di LMS masing-masing. Ibu-ibu, monggo. Nggih, Bu. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Hari ini kita akan belajar bersama, tentang pengasuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi pada tema hari ini kita akan membahas tentang asah, asih, dan asuh. Ini asuh. Asuh merupakan kebutuhan anak dalam pertumbuhan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan fisik. Asuh merupakan kebutuhan dasar fisik seperti makanan dan tempat tinggal. Asuh merupakan kebutuhan primer. Bila tidak dipenuhi, menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh, bila kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, akan mengalami kegagalan pertumbuhan fisik, penurunan IQ, penurunan produktivitas, penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit, peningkatan resiko terjangkit penyakit, dan peningkatan kejadian kematian. Yang pertama, pemberian nutrisi. Air susu ibu merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi, terutama pada 6 bulan pertama. Dan selanjutnya setelah 6 bulan tetap diberikan ASI, ditambahkan dengan makanan pendamping. Nutrisi yang adekuat dan seimbang merupakan kebutuhan akan asuh yang terpenting pada bayi dan balita anak prasekolah. Tahun pertama kehidupan anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama pertumbuhan otak. Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan otak. Nutrisi selain mempengaruhi pertumbuhan juga akan mempengaruhi perkembangan otak. Ini untuk nutrisi dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan pembangun, yaitu protein hewani, protein nabati yang dibutuhkan kurang lebih 2-3 gram per kilogram berat badan per hari. Yang dicontohkan dalam protein di sini ada ikan, daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Lalu ada golongan sumber tenaga, jadi untuk energi ini ya. Ada karbohidrat, lemak, yaitu contohnya ada singkong, beras, jagung, dan kentang. Selanjutnya ada golongan pelindung, yaitu mikronutrien berupa zat besi, kalium, seng, mangan, dan lain sebagainya. Keadaan kesehatan gizi bergantung pada tingkat konsumsi makanan yang dihidangkan mengandung semua kebutuhan tubuh. Masa tumbuh kembang anak membutuhkan zat gizi lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan mineral. Kebutuhan itu jika tidak terpenuhi akan menghambat proses tumbuh kembang pada tahap selanjutnya. Kebutuhan kalori dan protein harian yang dianjurkan pada bayi hingga remaja akan memperjelas kebutuhan pemenuhan gizi seimbang pada anak.
Selanjutnya untuk kebutuhan pakaian. Pakaian yang layak, bersih, dan aman merupakan hak anak. Pakaian yang dimaksud tidak mudah terbakar tanpa pernak-pernik yang mudah menyebabkan anak kemasukan benda asing. Kebutuhan rasa aman dan nyaman yang diberikan pada anak dapat diberikan melalui pemenuhan kebutuhan pakaian anak. Pakaian merupakan sebuah bentuk perlindungan dan kehangatan yang diberikan untuk mencegah dan melindungi anak dari berbagai benda yang dapat membahayakan anak. Selanjutnya ada kebutuhan perumahan atau rumah untuk berlindung. Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya akan menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya. Misalnya ventilasi dan pencahayaan yang cukup, tidak penuh sesak, cukup leluasa untuk anak bermain dan bebas polusi. Rumah dijadikan sebagai tempat berlindung dari cuaca dan kondisi lingkungan sekitar, menyatukan keluarga dan meningkatkan tumbuh kembang kehidupan seseorang. Rumah yang sehat akan meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan psikologis penghuninya. Jadi semua kebutuhan ini yang akan nanti terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak. Ini ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh WHO tentang rumah yang sehat. Rumah sehat itu dikatakan jika memenuhi kriteria ada 6 di sini. Yang pertama, rumah harus dapat digunakan untuk terlindungi dari hujan, panas, dingin, dan untuk tempat istirahat. Rumah memiliki bagian untuk tempat tidur, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan buang air. Rumah dapat melindungi penghuninya dari kebisingan dan bebas dari pencemaran. Selanjutnya, rumah dapat melindungi penghuninya dari bahan bangunan yang berbahaya. Rumah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya dengan tetangga. Selanjutnya, rumah terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular. Salah satu contoh rumah yang tidak sehat itu seperti rumah yang lembab, akan menjadi faktor pencetus anak menderita penyakit paru-paru. Kalau anak sudah mempunyai penyakit paru-paru, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya ada hygiene diri dan sanitasi lingkungan. Kebersihan, baik kebersihan perseorangan maupun lingkungan memegang peranan penting pada tumbuh kembang anak. Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare, cacingan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan, pencernaan, serta penyakit akibat nyamuk. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat harus ditunjukkan bagaimana membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang anak sehingga meningkatkan rasa aman bagi ibu maupun pengasuh anak dalam menyediakan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi. Dari hygiene lingkungan ini ada contoh yang baru-baru ini kita baca nggih ibu-ibu di berita. Itu ada namanya anak raya. Nggih. Jadi rumahnya berupa rumah panggung, di bawahnya tanah, dengan ibu yang mengalami ODGJ dan ayahnya mengalami penyakit paru. Anak raya dinyatakan meninggal dengan banyak cacing di dalam tubuhnya. Itu karena apa ya? Karena hygiene salah satunya, gitu nggih. Kesadaran tentang kebersihan lingkungan yang terdiri dari kebersihan diri, personal hygiene, dan sanitasi lingkungan yang masih kurang menjadi salah satu penyebab kekurangan gizi, utamanya negara seperti Indonesia. Lingkungan yang bersih akan membantu mewujudkan hidup sehat, sehingga anak tidak akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ini salah satu kebutuhan anak, yaitu bermain, aktivitas fisik, tidur. Mohon izin. Halo, ya aku ngajar.
Halo, halo. Mungkin saya lanjutkan Ibu-Ibu. Anak perlu bermain, melakukan aktivitas fisik dan tidur karena hal ini dapat merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, merangsang metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya merangsang pertumbuhan otot dan tulang dan juga merangsang perkembangan. Jadi dari aktivitas fisik tidur ini juga akan mempengaruhi banyak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan kebutuhan tidur sesuai dengan usianya terpenuhi, itu akan banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya ada kebutuhan rekreasi. Jadi rekreasi itu juga diperlukan untuk bayi dan balita. Aktivitas olahraga digunakan untuk melatih otot serta untuk melatih aktivitas motorik dan aspek perkembangan anak. Kebutuhan rekreasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan pikiran dan badan. Rekreasi juga dapat digunakan sebagai hiburan. Jadi, anak itu kebutuhannya untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya, tidak harus belajar seperti orang dewasa di bangku kelas atau di bangku kuliah. Jadi bermain dengan orang tua itu juga merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam menunjang atau mencapai pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usia. Mohon maaf Ibu memotong. Di saya Ye. share screen-nya tidak muncul, Bu. Oh, sebentar. Ini sudah muncul? Iya, sudah Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang memasuki kebutuhan ASIH atau secara psikologi. Jadi ASIH merupakan kebutuhan terhadap emosi. Tadi kan terhadap fisiknya, nggih. ASIH merupakan ikatan yang serasi dan selaras antara ibu dan anak, diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental, psikososial anak. ASIH merupakan bagaimana mempercayakan dan mengasihi untuk memberikan rasa aman kepada anak, lebih kepada ikatan emosional yang terjadi antara anak dan orang tua, kadang selalu bertindak selaku teman dan kadang juga orang tua yang protektif. Jadi kita juga bisa apa ya, berperan sebagai orang tua dan juga kadang bisa sebagai teman dengan anak. Kelembutan kasih sayang adalah kunci untuk mendapatkan hati anak, sehingga mereka tidak segan untuk bercerita, meluangkan waktu bersama untuk bermain, jalan-jalan, dan menikmati waktu hanya berdua saja. Jadi ini untuk meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Ini macam-macam kebutuhan ASIH. Yang pertama, kasih sayang orang tua menciptakan rasa aman dan nyaman. Anak merasa dilindungi, harga diri, mandiri, dibantu, didorong, atau dimotivasi. Kebutuhan akan kesuksesan, kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman, dan rasa memiliki. Selanjutnya, kebutuhan asah atau kebutuhan akan stimulasi mental. Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Pemberian stimulasi ini sudah dapat dilakukan sejak masa kehamilan, jadi nggak nunggu anaknya gagal dalam tumbuh kembang dilakukan stimulasi, tapi stimulasi itu harus secara berkala dilakukan untuk menunjang
sehingga pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Asah merupakan proses pembelajaran bagi anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Maka periode yang menentukan sebagai masa keemasan atau window of opportunity dan masa krisis yang mungkin tidak terulang, anak terutama bayi merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan dan tindak kekerasan karena dia tidak punya kuasa ya untuk bisa menolak. Karena hidup bayi itu sepenuhnya tergantung pada orang di sekitarnya. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan selama ini lebih menekankan pada upaya pelayanan kesehatan semata, belum berorientasi pada upaya perlindungan yang menyeluruh. Jadi karena banyaknya tuntutan dari pekerjaan di petugas kesehatan, hanya memberikan pelayanan yang ketika ada gangguan atau yang tidak sesuai, itu bisa ditangani. Gitu ya, seharusnya dari tenaga kesehatan memberikan upaya untuk melindungi bagaimana sehingga tumbuh kembang itu sesuai dengan usianya, tidak menunggu ada kegagalan. ASA merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosional, sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual anak. Jadi untuk semua ini dibangun tidak ketika anak tumbuh dewasa, nggih. Jadi mulai dia kecil sudah ditanamkan bagaimana menjadi dewasa yang seutuhnya. Ini dasar perlunya stimulasi dini. Jadi miliaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan. Jadi stimulasinya tidak menunggu anaknya lahir, ya. Mulai dari kandungan usia 6 bulan ataupun sebelumnya dan belum ada hubungan antar sel otak. Di sana orang tua perlu merangsang hubungan antar sel otak. Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan baru atau sinaps-sinaps di dalam sel otak. Semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antar sel otak. Semakin banyak variasi, maka hubungan antar sel otak semakin kompleks atau luas. Merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk mengembangkan multiple intelijen dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi. Stimulasi mental secara dini akan mengembangkan mental psikososial anak seperti kecerdasan, budi luhur, moral, agama, dan etika kepribadian. Keterampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, produktivitas, dan seterusnya perlu menganut pola asuh demokratis, tapi tidak sepenuhnya demokratis, nggih. Ada kalanya orang tua harus bersikap otoriter, karena tidak mungkin kan pada bayi kita memberikan pilihan mau A atau B, karena bayinya kan belum bisa menentukan pilihan mana yang benar. Jadi di sana sebagai orang tua harus bersikap otoriter, mengembangkan kecerdasan emosional, kemandirian, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan moral spiritual anak. Ini adalah asal-usul dari ASAH ya. Yang pertama ada pendidikan informal yaitu di rumah, di dalam keluarga. Lalu ada pendidikan formal dan ada pendidikan non-formal. Ini beberapa contoh permainan yang bisa kita gunakan untuk diberikan pada balita untuk dilakukan stimulus pada perkembangannya. Yang pertama ada pertumbuhan fisik atau motorik kasar. Jadi motorik kasar, motorik halus, ada kognitif, bahasa, kemandirian, dan psikososial. Ini nanti bisa diberikan pada balita sesuai dengan usianya ya. Ada sepeda roda 3, sepeda roda 2,
Jadi bertahap, tidak semuanya bisa digunakan untuk anak. Misalnya motorik halus di situ ada gunting. Jadi misalnya pada anak usia prasekolah, di situ di prapaut ya biasanya ada keterampilan untuk menggunting, tapi dengan pengawasan orang tua. Lalu di sini ada ciri alat permainan untuk anak di bawah usia 0 sampai 12 bulan. Jadi 1 tahun ya ini bayi. Yang pertama tujuannya untuk melatih refleks. Misalnya menghisap, menggenggam, melatih mata, melatih pendengaran, mencari sumber suara, kepekaan peraba, dan lain sebagainya. Ini pada anak usia sampai 12 bulan. Alat permainan yang bisa digunakan itu ada giring-giring, jadi benda-benda yang berbunyi ya. Alat permainan yang digoyangkan, bisa berupa boneka, tapi harus dengan pengawasan. Karena kalau benda kecil rawan dimasukkan mulut pada anak usia kurang dari 12 bulan. Lalu pada usia 12 sampai 24 bulan, tujuannya permainnya apa? Untuk mencari sumber suara atau mengikuti sumber suara, memperkenalkan sumber suara, melatih anak melakukan gerakan mendorong dan menarik, melatih imajinasi, dan melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari semuanya dalam bentuk kegiatan yang menarik. Jadi anak itu merupakan daya serapnya sangat tinggi ya, seperti spons yang diberi air itu akan diserap semuanya. Dia akan menyerap apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi pada usia ini memang sangat tinggi persentase dia meniru apa yang dia lihat dan dia dengar. Ini alat permainannya yang bisa digunakan pada usia 12 sampai 24 bulan. Ada genderang, ada bola yang berbunyi kicik-kicik, ada alat permainan yang didorong atau ditarik, alat permainan seperti alat rumah tangga, seperti cangkir, piring, itu nanti kita berikan alat yang plastik sehingga tidak mudah pecah. Karena kalau diberikan yang cangkir, piring yang ada di rumah tangga, ada kemungkinan pecah dan itu akan membahayakan. Selanjutnya ini untuk usia 25 sampai 36 bulan. Tujuannya adalah untuk menyalurkan emosi atau perasaan anak. Jadi pada usia ini anak sudah dikenalkan seperti apa itu sedih, seperti apa itu marah, seperti apa itu bahagia. Lalu mengembangkan keterampilan berbahasa, motorik halus, motorik kasar, melatih kerjasama mata dan tangan, melatih daya imajinasi, kemampuan membedakan permukaan dan warna benda alat permainan yang dianjurkan. Ada lilin atau plastisin ya, alat untuk menggambar, puzzle, manik-manik, manik-manik tapi dengan ukuran yang besar, karena masih ada kemungkinan kalau diberi benda-benda yang kecil akan dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya ada usia 36 sampai 72 bulan. Mengembangkan kemampuan menyamakan atau membedakan, mengembangkan kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa pada anak itu sesuai dengan usianya ya. Kalau pada usia 72 bulan itu pasti lebih banyak daripada yang usia di 12 bulan. Mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah dan mengurangi, tapi ini tidak wajib karena usia prasekolah untuk kalistung itu tidak diwajibkan ya, belum diwajibkan. Merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara, membedakan benda, menumbuhkan sportivitas dengan kegiatan-kegiatan sosial, mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan kreativitas, mengembangkan koordinasi motorik, mengembangkan kemampuan mengontrol emosi, sosialisasi, memperkenalkan pengertian dan bersifat ilmu pengetahuan, mengenalkan suasana kompetisi maupun gotong royong. Ini alat-alat yang bisa digunakan jadi berbagai benda di sekitar rumah, buku gambar, majalah, alat gambar, alat tulis, kertas untuk belajar melipat, menggunting, dan air. Itu bisa dengan eksperimen-eksperimen. Jadi anak lebih suka. Dia lebih dengan yang tidak biasanya ya.
Lalu alat permainan yang bisa digunakan ada teman bermain, jadi dia akan belajar untuk bersosialisasi dengan anak sebayanya, dengan yang lebih tua di dalam maupun di luar rumah. Ini beberapa evidence base yang saya masukkan dalam sini, nanti bisa diakses ibu-ibu semua. Ini saya berikan contoh satu misalnya. Nah, implementasi layanan asuh sebagai komitmen pengembangan anak usia dini holistik integratif yang ditulis oleh Ibu Anissa Alianti dari Universitas Negeri Semarang dan Ibu Reni Pawestuti dengan doi nomor sekian, nanti bisa diakses, bisa diklik yang PDF di sini ya Ibu-ibu. Di sini didapatkan hasil PAUD HI penting dan diperlukan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan anak meskipun masih memerlukan peningkatan khususnya dalam layanan ASAH. Jadi selain di dalam keluarga ya ada ibu, ayah ataupun lain sebagainya sebagai tenaga pendidikan atau lembaga yang memberikan pendidikan pada anak usia dini itu juga perlu mengetahui apa kebutuhan anak sehingga kita bisa memberikan kebutuhan mereka jika mereka tidak mendapatkan di rumah untuk seperti itu dari jurnal yang sudah disampaikan di sini. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan ibu-ibu, monggo. Untuk kebutuhan ASA, ASI, dan ASUH itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke anticipatory guide. Sudah muncul ibu-ibu? Sudah, Bu. Muncul, Ibu. Nah, anticipatory guidance adalah penjelasan atau petunjuk bagi orang tua yang perlu diketahui lebih dahulu sehingga dapat membimbing mengarahkan anak dengan bijak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal. Jadi stimulasi tadi yang kita sudah bahas itu tujuannya apa ya? Ini semua tujuannya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang sesuai dengan usianya. Jadi nggak nunggu gagal untuk pertumbuhan dan perkembangannya, tapi kita harus melakukan langkah-langkah secara berkala atau rutin sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tetap berjalan sesuai dengan usianya. Ini tahapan anticipatory guidance. Yang pertama ada usia 0 sampai 12 bulan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada 6 bulan pertama atau 0 sampai 6 bulan. Perlu pemahaman dalam penyesuaian orang tua dan bayinya dalam membimbing terutama pada ibu. Jadi ini masih orang tua baru ya, apalagi anak pertama. Jadi orang tua juga perlu adaptasi dengan kehadiran anggota keluarga baru. Orang tua diberi pemahaman memahami bayi dengan kebutuhannya serta bagaimana bayi menampakkan keinginannya melalui tangisan. Jadi harus peka kapan dia menangis karena lapar, kapan dia menangis karena tidak nyaman, kapan dia menangis karena ingin bermain, itu harus paham orang tua. Jadi memberi ketentraman pada orang tua dengan memberi perhatian bahwa dalam waktu 4 sampai 6 bulan bayinya tidak akan dimanja. Orang tua dianjurkan membuat jadwal sesuai kebutuhan. Jadi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini perlu kebiasaan. Jadi kalau misalnya dan komunikasi juga perlu ya ibu-ibu pada bayi meskipun tidak dua arah kita bisa menyampaikan. Oh ini hari sudah terang waktunya
bangun seperti itu. Oh, ini hari sudah gelap, waktunya tidur. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada bayi sehingga bayi terbiasa. Selanjutnya, memberikan penjelasan bagaimana memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan, memberi support pada orang tua, melihat pertumbuhan perkembangan bayinya, mengamati respon sosial seperti tersenyum, tertawa, dan bersahabat. Orang tua diberi penjelasan tentang kesehatan bayinya, misalnya imunisasi dan memenuhi kebutuhan rasa aman. Memperkenalkan pada orang tua, memberikan makanan padat. Ini nanti pada usia 6 plus ya. Selanjutnya ini 6 bulan kedua, mempersiapkan orang tua adanya ketakutan yang dialami bayi pada orang yang belum dikenal. Karena pada bayi itu akan lebih lekat pada orang yang sering ditemui. Memberikan orang tua agar mengizinkan kedekatan antara anak dengan ayah dan ibunya, serta perpisahan yang terlalu lama dengan anak dihindarkan. Orang tua dibimbing untuk mengetahui disiplin kaitannya semakin meningkatnya pergerakan bayi. Orang tua dianjurkan menggunakan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu hukuman. Jadi kalau orang tua merasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu diminimalis untuk melakukan hukuman secara fisik. Ya. Suara negatif tidak berhasil, gunakan satu pukulan pada tangannya. Jadi kesabaran dan tingkat apa ya untuk jadi marah-marah itu bukan suatu solusi ya ibu-ibu untuk bisa didengarkan oleh anak atau bisa dipahami oleh anak karena anak juga belum sepenuhnya bisa mengerti apa yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua dianjurkan memberikan perhatian yang lebih ketika bayinya menunjukkan kelakuan baik daripada ketika menangis. Jadi mengapresiasi apa yang dirasakan oleh anak. Adanya keterampilan motorik rasa ingin tahu pada bayi yang meningkat maka mengajarkan orang tua tentang pencegahan kecelakaan. Orang tua diajarkan untuk meninggalkan bayinya beberapa saat dengan pengganti ibu yang menyusui. Ini untuk ibu yang bekerja. Perasaan orang tua perlu dikaji kaitannya dengan pola tidur bayinya. Jadi tidak 24 jam anak bersama orang tua. Jadi anak harus bisa dikenalkan bagaimana ketika tidak bersama dengan ibu ataupun ayahnya. Berdiskusi mengenai kesiapan untuk penyapihan. Ini untuk nanti 24 bulan ya. Selanjutnya ada masa toddler 1 sampai 3 tahun yang kita kerjakan pada anak. Salah satunya ada toilet training. Toilet training itu apa? Suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Kesiapan dan fisik emosional sangat berpengaruh dalam pelaksanaan training, di mana anak harus mampu mengenali perasaan buang air besar dan air kecil dan bisa melepaskan dan menahan serta mengkomunikasikan pada orang tua. Jadi di sini anak dibiasakan untuk apa ya? BAB dan BAK itu di toilet. Biasanya kan kalau mulai dari bayi dia pakai popok, BAB ya BAB saja tanpa harus mengontrolnya, tanpa harus mengkomunikasikannya. Dan pada usia ini orang tua sebaiknya sudah mengenalkan bagaimana caranya BAB dan BAK di toilet. Pelatihan BAB dan BAK termasuk dalam perkembangan psikomotorik karena latihan tersebut membutuhkan kematangan otot pada daerah pembuangan kotoran, anus, dan saluran kemih. Hal ini memang sebaiknya dilakukan sejak dini, yaitu setelah memasuki usia 18 bulan, karena sudah mampu berdiri, duduk, dan jadwal BAB yang semakin teratur. Namun dilakukan secara bertahap dan dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan ini tidak sama ya ibu-ibu untuk satu anak dan anak yang lainnya. Jadi jangan disamakan. Karena milestone anak itu pasti berbeda meskipun itu saudara kandung. Ini beberapa tips untuk melakukan toilet training atau potty training. Dilakukan selama periode 3 bulan. Jika selama periode ini masih melakukannya, berarti anak belum berhasil dan belum siap. Sehingga ibu harus lebih sabar melakukannya. Diamati kesiapan fisik dan emosional anak. Menggunakan potty atau tempat duduk khusus
training agar anak merasa nyaman, mengajari cara penggunaan toilet dengan memberikan contoh, lalu diajak anak untuk duduk di atas poti selama 15-20 menit, namun sebelumnya diberi contoh, beri pujian jika hal ini berhasil dilakukan anak, jangan memaksa dan harus selalu sabar. Jangan dimarahi menggunakan kata kode pergi ke toilet ketika sudah terasa ingin BAB maupun BAK. Katakan pada si anak bahwa ibu merasa senang jika anak melakukan BAB dan BAK di poti. Jadi karena belum berhasil, ibu tidak boleh marah. Jadi kuncinya adalah sabar. Sama-sama belajar. Anak bisa mengontrol kapan dia harus BAB dan BAK jika sudah sampai di toilet. Dan ibu juga harus sabar ketika anak belum bisa mampu mencapai, belum sampai ke toilet sudah keluar duluan. Tuh, ya. Jadi sama-sama harus sabar. Intinya jangan marah-marah. Selanjutnya pada usia ini akan terjadi sibling, perasaan cemburu pada saudara barunya. Jadi misalnya pada usia ini akan kehadiran anggota baru yaitu adik. Perasaan itu muncul bukan karena benci pada adik barunya, melainkan perasaan situasi. Dalam hal ini, anak perlu dijelaskan perubahan yang terjadi, misalnya perubahan tempat tidur, persiapan perlengkapan bayi, serta perlu melibatkan dalam pengurusan adik barunya. Makanya kita kalau biasanya tilik bayi, nggak ibu-ibu, itu tidak hanya memberikan hadiah kepada bayi yang baru lahir, tapi juga perlu diperhatikan bahwa ada ibu baru dengan peran baru, dan kalaupun itu adalah kelahiran kedua, kita juga perlu mempersiapkan si kakak yang harus mempersiapkan perannya, yang harus berbagi kasih sayangnya orang tua dengan adik barunya. Selanjutnya usia 12-18 bulan, bagi orang tua dipersiapkan memperhatikan perubahan tingkah laku toddler, terutama negativistik, karena pada usia ini pasti akan banyak kejadian menolak. Kalau disuruh A malah mengerjakan B, itu pada anak usia ini. Melakukan pengkajian kebiasaan makan, penyapihan minum dari DOT, serta meningkatkan pemberian makanan padat. Penyediaan makanan selingan yang disukai anak di antara 2 waktu, melakukan pengkajian tentang pola tidur malam, kebiasaan memakai DOT, karena pada usia ini sudah harus dibiasakan, misalnya minum susu, tapi tidak perlu menggunakan DOT. Lalu menyiapkan orang tua melakukan pencegahan terhadap bahaya yang bisa terjadi di rumah, misalnya terjatuh dari ketinggian dan bahaya lainnya, serta selalu dalam pengamanan dan pengawasan. Mendiskusikan aturan atau disiplin diterapkan secara lembut, ya, intinya tidak marah-marah, karena marah-marah itu bukan solusi, ya, tapi memperparah keadaan. Selanjutnya, mendiskusikan alat mainan yang dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan. Pada usia 18-24 bulan, memberikan penekanan perlunya persahabatan dalam kegiatan bermain, mengkaji persiapan anak untuk kehadiran adik baru, tadi sibling, ya, menjelaskan pengawasan anak, kesehatan gigi, dan kebiasaan makan, melakukan diskusi mengenai cara disiplin yang baik, mendiskusikan kesiapan toilet training. Mendiskusikan adanya rasa takut pada anak, misalnya adanya suara keras, gelap, maupun menghisap jari, melakukan pengkajian kemampuan anak akan perpisahan dengan orang tua untuk sementara waktu dengan asuhan keluarga, misalnya pada ayah dan ibu yang bekerja, dia akan dititipkan atau ditinggalkan bersama keluarga maupun di tempat penitipan. Orang tua diberi kesempatan mengekspresikan kejengkelan, kelelahan, frustasi dalam merawat anak usia balita. Nah, di sini perlu support yang sangat besar, ya, ibu-ibu, dari keluarga ketika ada salah satu orang tua yang merasa jenuh dengan keadaan yang ada di rumah. Jadi ibu rumah tangga itu 24 jam akan bersama dengan anak, dan itu akan menimbulkan sebuah kondisi
yang sangat membosankan dengan rutinitas yang begitu saja. Jadi support dari orang sekitarnya itu sangat sangat penting. Ketika ibu sudah merasa kelelahan dengan kegiatan di rumah tangga, ada baiknya pengasuhan itu diambil alih oleh ayahnya maupun keluarga yang lain, agar ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas yang dikerjakan. Selanjutnya pada usia 24 sampai 36 bulan, diskusikan pentingnya kebutuhan anak untuk meniru dan dilibatkan dalam kegiatan, membahas atau diskusi cara toilet training dan sikap menghadapi kondisi misalnya mengompol. Jadi jangan dimarahi anak yang mengompol karena ini proses dalam toilet training tadi nggak ibu-ibu. Jadi keberhasilan toilet training itu merupakan kerjasama antara anak dengan orang tua untuk bisa sampai BAB dan BAK tidak menggunakan popok maupun mengompol. Menekankan adanya keunikan dalam proses berpikir anak, terutama dalam berbicara, menekankan disiplin dengan benar dan nyata, hindari salah pengertian. Jadi misalnya ada mispersepsi ya, orang tua mintanya apa, anak menangkapnya apa, itu harus benar-benar ada komunikasi dua arah. Membahas atau diskusikan tempat penitipan anak pada orang tua yang bekerja. Selanjutnya ada masa prasekolah 3-5 tahun. Pencegahan kecelakaan seperti proteksi pagar, penutup stop kontak, dan alat atau bahan berbahaya lainnya harus disertai penjelasan yang mudah dimengerti. Ini pada usia 3 tahun menekankan pentingnya batas-batas aturan tata cara, menyiapkan orang tua mendorong keinginan anak dalam bersosialisasi, mewaspadai tindakan agresif, menawarkan pada anaknya pilihan alternatif pemecahan saat anak bimbang. Jadi anak bersosialisasi, dia akan kembali ke keluarga, saya diginikan sama teman saya, itu karena istilahnya wadul ya. Jadi orang tua itu harus bisa secara bijak bagaimana baiknya ketika ada konflik dengan teman. Perlu adanya perhatian yang sangat dari orang tua, selera makan yang menetap dalam pemilihan makan perlu diantisipasi. Jadi pada usia ini anak sudah mengalami GTM ya. Jadi anak tidak mau makan, anak hanya memilih makanan tertentu. Itu kita harus bijak dalam menyikapinya sehingga anak tidak sampai jatuh ke pilih-pilih makanan sehingga nutrisinya kurang yang masuk dan akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Ini pada usia 4 tahun, orang tua dipersiapkan akan menghadapi anak yang agresif termasuk pergerakan dan cara berbicara, mempersiapkan diri menghadapi anak yang melakukan perlawanan, mengkaji perasaan orang tua kaitannya adanya tingkah laku anak, menganjurkan menempatkan anak pada taman kanak-kanak dari separuh hari, menyiapkan orang tua menghadapi rasa ingin tahu seksual pada anak, menekankan perlunya batas-batas yang jelas dari tingkah laku, melakukan diskusi pentingnya kedisiplinan, menyiapkan orang tua untuk peningkatan imajinasi anak dan mahir dalam melakukan permainan berfantasi, menyarankan anak untuk berlatih berenang usia 4 tahun, menjelaskan perasaan Oedipus, yaitu adanya ketertarikan anak laki-laki kepada ibunya, dan reaksinya, serta membiasakan anak tidur terpisah, karena pada usia ini anak sudah tertarik dengan seksualitas. Orang tua dipersiapkan mengantisipasi, mengamati anak jika terjadi mimpi buruk dan membangunkannya. Ini pada usia 5 tahun membantu menyiapkan anak untuk bersekolah. Jadi ini sudah mulai anak prasekolah ya. Usia 5 tahun di PAUD. Imunisasi lengkap diperhatikan sebelum memasuki bangku sekolah. Memberi penjelasan bahwa usia 5 tahun adalah periode tentang anak dibandingkan masa tenang. Jadi tidak ada sudah berkurang kalau terjadi tantrum-tantrum usia 5 tahun. Ini beberapa bahaya yang bisa terjadi di lingkungan rumah, seperti rumah yang mempunyai tangga tanpa pegangan, adanya rumah yang memiliki lantai licin, basah saat dipel, air di lantai yang tertumpah atau tergenang,
Bahan atau alat minum dan makan yang terbuat dari bahan yang mudah pecah berisiko terjadinya perlukaan pada anak. Obat-obatan jadi ditempatkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak, adanya sumur yang terbuka, dan adanya parit yang tidak tertutup. Ini beberapa bahaya. Lalu ada letak rumah di pinggir jalan, terutama yang tidak mempunyai pagar karena banyak lalu lalang kendaraan, tempat tidur bayi atau anak yang tinggi tanpa pengaman, kabel listrik yang panjang dan berantakan dianggap mainan yang dapat ditarik. Stop kontak yang dapat dijangkau anak dan tidak tertutup, alat masak seperti pisau, gunting, dan kompor, alat yang tajam yang dapat melukai anak seperti jarum dan benda kecil yang mudah tertelan oleh anak. Dari masalah tersebut ada upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang pertama, alat yang tajam berupa alat berkebun dan memasak disimpan di dalam rak atau lemari terkunci sehingga anak tidak dapat membukanya. Bahan atau benda kecil seperti perhiasan jarum harus disimpan dalam laci yang terkunci. Obat-obatan atau bahan berbahaya seperti pembasmi nyamuk, kalau kita sebutkan merek ya, ada Baygon, pestisida, dan lain-lainnya sebaiknya disimpan dalam lemari terkunci yang tidak dapat dijangkau oleh anak. Kompor diberi penutup yang aman, diberikan pengaman, agar tidak terjangkau oleh anak, dijaga anak jika lantai sedang dipel atau selalu dalam keadaan kering. Rumah yang punya tangga diberi pintu dan anak perlu pengawasan saat akan naik tangga, karena anak naik tangga itu juga merupakan stimulasi untuk perkembangannya. Jadi jangan dilarang, tapi kita harus tetap mengawasi apa yang dilakukan oleh anak. Sekring listrik harus tertutup dan kabel listrik jangan terjuntai sehingga tidak dapat dijangkau anak. Parit di samping atau depan rumah diberikan penutup atau pembatas dari rumah. Rumah yang terletaknya di pinggir jalan diberi pengaman atau pagar dari rumah. Rumah yang punya sumur harus tertutup. Tempat tidur bayi harus menggunakan pengaman bila menggunakan tempat tidur orang dewasa. Maka tetap diawasi dan dijaga keamanannya. Ataupun kalau tidak menggunakan seperti itu, kita bisa menggunakan kasur yang langsung ke lantai. Jadi anak resiko jatuhnya lebih dikurangi. Selanjutnya ini ada tips namanya Ningsdalen. Merupakan pengembangan dari anticipatory guidance yang baik digunakan oleh petugas kesehatan, kader, ibu balita, sebagai pedoman yang praktis dalam mengantisipasi terjadinya bahaya cedera pada anak. Yang pertama, N. Nikmati kebersamaan bersama anak dalam rumah yang aman dan tidak menimbulkan kecelakaan, antara lain lantai tidak licin dan kotor. Yang I, ingat rumah yang mempunyai tangga curam tanpa pegangan, rumah di pinggir jalan dan parit yang terbuka dapat berisiko kecelakaan. Lalu N, nikmati penggunaan alat makan dan minum anak yang aman yang tidak berisiko. Jangan menggunakan bahan dari kaca dan mudah pecah yang mencederai anak. G, gunakan penyimpanan obat zat berbahaya lainnya pada tempat tertutup dan tidak dapat dijangkau oleh anak. S, simpan alat masak kompor, kabel listrik, stop kontak, serta benda tajam lainnya dalam posisi aman yang tidak dapat dijangkau oleh anak. Selanjutnya ada D, dengan menjaga dan menertibkan semua yang berisiko menimbulkan bahaya akan mencegah cedera atau kecelakaan pada anak. A, awasi perilaku anak yang agresif yang dapat membuat terjatuh atau cedera. L, lebih baik antisipasi daripada ceroboh dalam mengawasi membimbing anak. L yang kedua, lanjutkan pengawasan dan amati perkembangan anak dalam tumbuh kembangnya setiap saat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan. Enggan membimbing dan mengawasi anak bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau cedera dan berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Nikmati hidup bersama anak dalam ikatan kebersamaan, penuh kasih sayang, keluarga yang aman, damai, sehat, sentosa, dan jangan lupa berdoa memohon petunjuk agar selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, Ibu-Ibu. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan. Jadi konsepnya kalau di sini ibu itu tidak boleh marah-marah ya. Tapi pada kenyataannya kalau belum marah itu tidak bisa dikerjakan oleh anak. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman Ibu-Ibu? Enggak, Bu. Kadang meskipun marah juga tidak didengarkan Bu sama anaknya. Itu harus Ya. gimana, Bu? Harus bagaimana? Jawabannya satu, Bu, sabar. Itu. Jadi memang untuk perkembangan apa ya? Pertumbuhan otak anak itu juga dipengaruhi oleh gender. Karena kalau pada perempuan itu otak kanan dan kiri itu berkembangnya bersamaan. Dan ketika pada anak laki-laki itu otak kanannya yang berkembang lebih dulu. Jadi otak imajinasinya yang lebih berkembang. Eh, Banyak kan contohnya kalau di sekolah itu yang ranking 1 itu rata-rata perempuan, nggih, Bu. Sedangkan laki-laki itu nanti bisa tampil atau menunjukkan prestasinya itu ketika sudah remaja sampai ke dewasa, ngoten. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Ibu-ibu, monggo. Mungkin harus punya suami spek Indra Priawan untuk jadi ibu-ibu spek Nikita Willy, Bu. Nggih, karena stresor itu juga pasti akan mempengaruhi nggih Ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu bidan di sini pasti ibu pekerja nggih. Belum lagi tekanan di kantor, tuntutan apa itu dari semua dari bos nggih. Jadi besok harus mengumpulkan laporan A misalnya. Waduh, di rumah saya ruwet anaknya tantrum gitu nggak ibu-ibu. Itu menambah keinginan darah tingginya itu malah memuncak ngeten nggak ibu-ibu. Ya, memang kalau tadi yang dicontohkan Ibu Deni adalah si siapa namanya? Nikita Willy itu memang idaman. Jadi bisa secara apa ya? Secara lembut memperlakukan anak karena memang stresornya dia sangat rendah mungkin ya. Karena saya juga tidak tidak merasakan sebagai Nikita Willy, tapi yang dilihat dari kacamata netizen gitu nggih. Karena stresornya rendah jadi dia bisa gentle memperlakukan anaknya seperti itu. Yang di sini Bu Bidan, Bu, tapi ibu-ibu spek mak lampir semua. Nggih, tapi karena ya itu tadi ya sudah kalau sudah terlanjur marah ya sudah gitu. Jadi kita bisa memperbaiki misalnya seperti apa ketika mau tidur kita berdiskusi dengan anak. Maaf ya tadi ibu marah misalnya seperti itu. Selanjutnya seperti apa ya didiskusikan sehingga ditemukan kesepakatan. Besok kalau adik gini misalnya nanti mama nggak marah deh gitu. Jadi harus ada kesepakatan antara anak dan orang tua sehingga kita bisa itu tadi disiplin memenuhi aturan yang sudah dibuat karena setiap rumah tangga itu definisi disiplinnya berbeda-beda nggih Ibu-ibu. Misalnya ada yang punya anak GTM Ibu-ibu, makannya susah. Ada, Bu, Oke. GTM. Seperti apa Ibu perlakuannya kepada anak yang sedang susah makan? Kalau saya ajak jalan-jalan, Bu. Lihat ikan Oh, gitu. itu. Nggih, nggak marah-marah nggih Ibu, Bu Sandri? Ya, 50-50, Bu. Ya, karena kalau kita sebagai orang tua tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan orang tua itu kan
ndang makan, ndang habis, ndang selesai, ndang mengerjakan yang lain kan keinginan orang tua kan seperti itu ya. Tapi dilihat dari sisi anak itu tidak sama. Makanya di sana kan harus ada kesepakatan. Jadi harus disepakati dulu, dikomunikasikan kalau anaknya sudah bisa diajak komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya jadi ada ini ya ibu-ibu, ada reward dan punishment. Itu mungkin bisa dibicarakan dengan anak. Besok adik kalau 1 minggu ini makannya mau, makannya tertib, makannya disiplin, nanti ibu belikan apa deh gitu. Jadi diberikan reward, dia akan berusaha untuk memenuhi janjinya kepada orang tuanya. Mungkin hal itu bisa dikerjakan, nggih. Karena kalau konsep makan itu kalau secara teori nggih, kan harus tidak boleh ada distraksi, ngoten nggih. Ketika sudah anak duduk lihat TV, dia akan makan tapi kemampuan untuk mengunyahnya itu bukan apa ya? Bukan karena kemampuan mengunyah apa. Dengan melihat tidak fokus istilahnya apa ya? Lupa saya. Dia lebih fokus ke melihatnya, melihat TV-nya daripada fokus ke mengunyahnya. Karena mengunyah itu bagi anak bukan sebuah, sehingga nanti ketika dia lebih fokus ke TV-nya, dia akan mengunyahnya diam, dingem gitu ya kalau makan, sehingga itu akan memunculkan rasa untuk mengeluarkan makanannya. Wis GTM dikeluarkan ya, masuknya susah, keluarnya mudah gitu nggih Ibu. Sehingga itu nanti akan berpengaruh ke pertumbuhannya yang bisa dilihat dari BB-nya stuck, BB-nya nggak naik, nanti kelihatannya dari sana. Jadi kita harus sebagai orang tua maupun yang bekerja apalagi ya. Jadi ya intinya itu tadi harus sabar dan bisa mengontrol emosi, memanajemen apa yang harus dikerjakan sebagai orang tua maupun sebagai ibu bekerja. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan ibu-ibu. Monggo. Jadi kompleks ya permasalahannya sebagai ibu-ibu. Bu Asri, Monggo. ini kayaknya nanti banyak yang nih Bu, ujiannya Bu. Ujian apa Ujian itu? kesabaran soalnya nih Bu materinya. Oh, boten, Insya Allah. Merasa sulitnya di mana, Ibu? Maksud saya nanti prakteknya Bu, kan harus benar-benar sabar ke anak. Materinya tuh kan nggak sesuai kenyataan Bu. Yaitu yang mengetahui ujiannya hanya ibu-ibu sekalian dengan yang Maha Kuasa. Ngoten. Insya Allah kalau praktek seperti ini kan tidak ada ya Bu di sini. Yang terlihat nanti terakhir itu pertumbuhan dan perkembangannya. Apapun itu prosesnya, asa, asi, dan asuhnya itu bagaimana nanti yang terakhir terlihat itu di pertumbuhan dan perkembangan anak. Intinya anak bahagia, dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, gitu Ibu. Intinya seperti itu. Apapun itu prosesnya. Monggo, mungkin yang ada disampaikan lagi. Izin bertanya, Bu. Oke. Mungkin ini dari kasus ya, rata-rata itu kalau untuk apa itu untuk asuhan itu rata-rata itu kan embah ya, yang paling ngaruh gitu itu embah dan memang paling sulit sekali karena di perbandingannya itu kan embah zaman dahulu kala, gitu Bu. Nah, sedangkan kita kalau sesuai teori usia sekian dia harus sudah mandiri atau apa gitu. Mungkin untuk solusinya Bu, penanganan terhadap embahnya ini enaknya seperti apa? Terima kasih Bu Rianti.
Mungkin ada yang mau sharing pengalaman yang hidup dengan yang menitipkan anak dengan mbah mungkin. Monggo, Saya Bu. monggo, Ya. monggo. Ini kebetulan memang saya juga openi cucu usia 7 bulan. Monggo. Jadi memang cara perawatan yang dulu sama sekarang itu memang beda Bu. Saya sendiri kalau dulu kadang-kadang sampai timbul seperti ini, alah dhisik mama ini ora apa-apa. Tapi untuk yang teori sekarang memang setelah saya amati yang diberikan sama Bu Asri tadi itu memang betul ya. Jadi pada waktu kita merasa kesulitan yang pada usia MPASI gitu di sini ya betul kalau seorang ibu yang menjadi pekerja itu memang ndang mari ndang wis kita mengerjakan yang lain. Ternyata teori itu salah. Jadi betul. Jadi pada waktu kita yang jadi mbah-mbah itu harusnya ya manut dengan perkembangan yang sekarang. Jadi kalau saya dikasih masukan sama anak-anak itu ya saya dengarkan. Jadi misalkan pada waktu kita mau ngasih MPASI, kita sudah mau masukkan makanan MPASI-nya, dia membuka mulutnya juga agak sulit, setelah dari mulut masih disemburkan untuk dia keluar, seperti itu Bu. Jadi pada waktu itu memang betul kita minim kalau memberikan anak makan itu memang harus sabar. Yang kedua kalinya kita minim membutuhkan waktu setengah jam. Jadi saya gini sampai setengah jam lah Kak mari-mari seperti itu. Akhirnya memang betul dia memberikan kesempatan kalau dia sudah tidak dipaksakan sehingga anak itu tidak stres. Kalau anak semakin stres, dia tidak akan mau membuka mulut. Yang satu itu. Jadi biarkan dia untuk memberikan makan sampai di mulut. Sama di mulut juga kita harus tunggu sampai dia mengunyah, proses mengunyahnya. Kalau dimasukin lagi otomatis yang di dalam masih ada, nanti dikeluarkan lagi. Jadi membuat dia merasa nyaman. Terus kemudian kalau ada bekas makanan yang ada di bibir atau di apa itu memang kalau dulu kita kan dibersihkan, setelah itu pokoknya makan dibersihkan gitu ya Bu. Kalau sekarang kita tunggu enggak usah dibersihkan dulu karena dia ini merasa nyaman, maksudnya seperti itu. Jadi kalau dibersihkan nanti kalau seandainya belum selesai seperti kita sendiri aja dah kalau kita makan ada sesuatu yang di bibir itu dibersihkan juga merasa nggak nyaman. Jadi seperti itu. Jadi mengenai perkembangan dan pertumbuhan, kalau memang sekarang itu kita itu memang seperti KBM itu ya Bu. Jadi kita memang kalau dulu ke anak, ke cucu juga seperti itu, kita ke masyarakat juga seperti itu, kenaikan berat badan minim pada anak berapa, sehingga kita juga mengetahui perkembangan, loh ini kok gak sesuai dengan ini, makanya kadang-kadang juga merawat anak pun, merawat bayi pun ya juga orang tua atau nenek itu juga stres juga Bu, mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya seperti di wilayah itu mbah-mbahnya itu kan SDM-nya ya seperti itu ya Bu. Jadi kita memang ya itu termasuk tantangan buat kita juga. Jadi kita memang angka stunting pada bayi itu memang dipengaruhi dari pola asuh dari orang tua juga. Jadi tidak mudah bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, pemahaman pada mbah-mbahnya, karena di desa tuh mbahnya itu memang ya pemegang peranan terpenting. Jadi nek wis mbah ini ya biasanya orang tuanya juga itu. Akhirnya seperti ini ya kita nggak boleh bosan-bosan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan itu pun terus harus dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Mungkin itu masukan saya bahas. Terima kasih. Terima Iya, kasih betul, Bu betul. Endang. Iya, Sharingnya. mungkin nyambung ya Bu ya. Monggo Bu Oke, Fitri. memang benar. Mungkin stunting itu bisa jadi pola asuh, ya. Karena memang terus terang itu kalau sekarang kita hampir sulit menemukan ibu yang benar-benar menyusui intent terhadap bayinya. Karena mungkin ya itu tadi seperti yang disampaikan sama Bu Sinten tadi, Bu itu Endang. Nggih. Jadi memang untuk mencari apa rata-rata itu nggak telaten.
supporternya itu juga nggak telaten, melihat ibunya menyusui terlalu lama dan bayinya menangis. Akhirnya larinya pasti ke support dan semuanya. Jadi ibunya itu rata-rata sekarang sulit kita mencari ibu yang memberikan ASI eksklusif. Ini Bu, mungkin ini PR kita. Jadi mungkin ini juga nanti minta saran juga mungkin dari semuanya gitu, gimana ini enaknya. Karena sekarang itu apalagi anak-anak ya lebih dominan itu dikasih HP biar diam. Jadi kita di rumah itu semua pada pegang HP, entah yang kecil, entah siapapun. Jadi komunikasinya kurang. Jadi mungkin itu ngaruh ke stunting juga. Mungkin minta nanti saran dan masukan kita tunggu Ibu. Mungkin gitu Terima aja. kasih banyak Ibu-Ibu atas sharingnya apa yang sudah terjadi di lahan, nggih. Jadi benar tadi yang disampaikan Bu Endang dan Bu Fitriatul itu adalah masalah kompleks di lahan, nggih. Jadi tadi yang disampaikan kasus stunting. Jadi stunting itu tidak hanya kita kita berikan intervensi ketika sudah stunting. Jadi mulai dari kehamilan itu seharusnya sudah bisa dicegah. Nah, kejadiannya di lapangan mulai dari pernikahan saja sudah banyak yang minta dispensasi. Ya, bagaimana mau mempersiapkan kehamilannya biar tidak lahir bayi-bayi stunting. Nah, dari sana mungkin kita bisa memulai bagaimana cara kita memberikan asuhan kepada masyarakat agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ngoten. Jadi mungkin Bu Endang tadi termasuk uti-uti yang sudah ikut zaman nggih. Jadi tidak anakku mbiyen didulang gedangan seperti itu biasanya uti-uti ya. Jadi di sini tadi yang disampaikan Bu Endang sudah banyak update ilmu ya. Kalau makan itu tidak boleh terdistraksi gadget, terus makan itu mulutnya tidak harus bersih, makan itu ada waktunya. Kalau memang waktunya sudah habis ya sudah di stop biar dia lapar dan menunggu waktu jam makan berikutnya seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk aturan dan disiplin yang harus kita kerjakan pada anak sehingga anak itu kalau saya nggih tidak selalu menerapkan pola asuh demokratis karena menurut saya jika semua demokratis anak itu tidak bisa tahu mana yang benar kan kalau demokratis menyerahkan apa maunya anak nggih. Kalau anak disetting seperti itu kan tidak bisa nggih, ada kalanya kita harus otoritas. Oh, jam sekian makan, jam sekian mandi, jam sekian sekolah, jam sekian apa dan lain sebagainya. Jadwal yang sudah dibuat oleh orang tua. Itu anak harus patuh. Bagaimana caranya kita memberikan reward dan punishment tadi sehingga anak disiplin melakukan jamnya itu tadi. Kalau sudah makan saja tidak disiplin, bagaimana ke yang lainnya? Pasti berantakan tadi aturannya yang sudah dibuat oleh orang tua, seperti itu. Terus ada lagi yang perlu dikoreksi, Ibu-ibu? Monggo. Izin menambahkan, Bu. Monggo Bu Evi. Tadi dari Mbak Fitri kan cari solusi bagaimana mengatasi mbah-mbah zaman dulu. Alhamdulillah kalau saya mbah-mbah zaman now, jadi Mbahnya muncul ini Bu. Begini Bu, jadi untuk menangani si mbah-mbah ini sebetulnya satu, itu antara menantu atau menantu perempuan ya si ibu balita dan mbah ini harus bisa bestian. Jadi bisa diajak sharing nanti. Kemudian yang kedua itu ibu si balita itu jangan terlalu terlalu minta bantuan sama orang tua, sama mbahnya itu. Karena itu yang membuat nanti orang tua merasa ikut repot, kalau bayinya rewel, apalagi kayak habis imunisasi itu kan rewel. Itu kan banyak ibu-ibu yang melibatkan mbah itu untuk ngomong, sehingga mbah itu merasakan keruwetannya. Jadi pasti itu sedikit banyak turut campur sih mbah nanti ngasih pendapat itu.
Seperti itu. Kebanyakan stunting-stunting yang sulit sekali untuk sulit sekali untuk jajak kooperatif itu karena si ibu itu mesti masih kumpul dengan orang tua. Kalau yang enggak kumpul sama orang tua itu masih gampang lah kita untuk TL itu. Jadi itu kuncinya sih. Ini udah masukkan aja tambahan. Mungkin bisa diterima. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Evi. Ya, itu Menantu tadi. yang jadi menantu dan nenek yang baik, Bu Evi. Ya harus dong. harus berkembang jadi mbah-mbah zaman sekarang itu. Harus basic sama mantu. Nggih, insya Iya. Allah yang ada di room ini semuanya bisa kooperatif nggak Ibu-Ibu dengan kemajuan zaman bagaimana secara teori sehingga kita bisa memperlakukan anak itu tidak kalau zaman dulu seperti itu kalau saya yang gitu ya. Jadi sesuai dengan teori yang sudah diupdate gitu ya. Jadi semuanya bisa diakomodasi, dikoordinasikan. Ya, memang kalau repot ya, kalau masih kumpul sama mbahnya, pasti sedikit banyak ada turut campur dari mbahnya. Memang kalau seperti tadi yang disampaikan ada imunisasi, itu kan pasti rewel nggih kalau ada panasnya dan lain sebagainya. Itu tadi, nggak usah diimunisasi, malah seperti itu kata mbahnya nggih. Ya memang sudah seharusnya kalau sudah berumah tangga kan independen nggih Ibu-ibu. Agar apa ya, aturan rumah tangganya itu tidak tidak ada intervensi dari luar ngoten nggih. Karena ya aturan mbah sama aturan orang tua pasti berbeda. Kalaupun sudah mbahnya yang bersabda itu pasti orang tuanya yang kalah. Ngoten. Nggih. Betul, Bu. Jadi curhat ini nggih. Jadi masalah rumah tangga nggih Ibu-ibu yang nanti akan berakibat ke pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi ya itu tadi harus banyak memberikan contoh, banyak memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana baiknya sehingga angka stunting ini bisa dicegah, bukan menunggu ada stunting ya Ibu-ibu. Jadi kita harus melakukan upaya sebelum terjadi stunting itu tadi. Jadi tadi di slide yang sudah saya sampaikan, saya berikan contoh beberapa evidence base bagaimana ASA, ASI, dan ASU itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan balita. Ngoten. Bukan hanya nutrisinya saja, tapi semua hal, support system dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi. Kalau sudah ibunya stres, pasti yang menjadi sasaran itu anaknya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya support system bisa menjaga manajemen emosional dari ibu sehingga anak itu tidak menjadi korban dari stres yang dialami oleh terutama ibu gitu. Sampai sini ada lagi yang perlu ditambahkan, monggo. Jadi ilmu parenting itu sangat luas nih ibu-ibu. Mohon izin karena saya lebih junior mungkin. Ada yang perlu diklarifikasi, monggo. Ingin bertanya, Ibu. Ye, silakan. Ini masalah keterlambatan berbicara, nih, Bu. Ye. Jadi anak saya itu kan mendengarkan 3 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, di sini dominannya dia itu mendengarkan bahasa Arab, dan dia bisa. Dan ketika saya mengajarkan bahasa Indonesia, dia tuh tidak full berbicara gitu, Bu, hanya 1, 2 kata. Nah, ini disebut keterlambatan berbicara apa enggak ya, Bu, ya? Dan saya punya pikiran, "Alah, nanti kalau di Indonesia pasti juga bisa." Nah, itu pemikiran yang salah atau bagaimana, Ibu? Ye, usianya berapa, Ibu? 2 tahun 8 bulan. Oh, ini Ibu yang ada di Di Arab Saudi. Saudi itu ya? Iya, benar. Oh, ye, betul. Umur 2 tahun, nggih. Jadi usia tersebut masih anak memproses ya, menyempurnakan kata-kata yang diterima. Jadi anak itu menyerap apa yang didengar dan dilihat. Ngoten nggih. Pada usia tersebut memang sangat pesat, jadi anak itu lebih dominan yang mana itu yang disampaikan. Jadi
anak ketika mendapatkan 3 bahasa tadi, dia akan bingung. Memang satu bahasa dulu yang harus dia kuasai. Kalaupun di Indonesia, misalnya mau mengenalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, alangkah baiknya bahasa Indonesianya dulu yang harus dipahamkan. Nanti ketika lebih lanjut, boleh ditambahkan bahasa yang lain. Karena kalau mengenalkan secara bersama-sama 2 bahasa atau lebih, anak merasa bingung. Seperti itu, satu aja belum bisa atau belum lancar, ditambahkan tambah bingung. Seperti itu mungkin yang pernah saya ketahui, Bu. Bu siapa? Bu Nurul nggih. Iya benar Ibu. Jadi dia tuh kalau saya ajak bicara Indonesia tuh kayak diem aja gitu Bu. Tapi ketika saya ngomong bahasa Arab ya dia ngoceh seperti orang biasa gitu Bu. Iya. Nggih. Mungkin ada yang punya pengalaman lain ibu-ibu, mungkin Bu Nurul karena hidup di sana, si anak terbiasa mendengar bahasa sana, nggih, dan belum familiar mendengar bahasa Indonesia. Mungkin ditelateni saja Ibu di menggunakan satu bahasa dulu, ketika dia sudah merasa apa ya, sudah paham satu bahasa itu, mungkin bisa ditambahkan sedikit-sedikit lebih dari satu bahasa gitu Ibu. Iya Ibu. Benar. Nggih. Jadi merasa bingung, dia tidak bisa menerima semuanya karena ya ada batasannya untuk bisa memang menyerapnya banyak, tapi ada proses yang harus dia apa ya? Kan kalau bahasa itu seperti bukan bukan kognitif ya, dia kemampuan tersendiri, kemampuan berbahasa. Jadi dia harus bisa menyesuaikan itu tadi, tidak semuanya langsung bisa tiga-tiganya. 2 aja kesusahan, apalagi 3. Mungkin bisa ditelateni itu tadi. Ya, mungkin ada lagi Ibu-ibu, monggo. Ya, banyak speech delay juga nggih sekarang ini karena orang tua sedikit repot, anaknya dikasih HP, makan dikasih HP, seperti itu ya. Jadi kalau gadget itu kan komunikasinya satu arah. Jadi dia ngerti apa yang disampaikan orang, tapi dia tidak bisa memfeedback apa yang harus dia sampaikan untuk menjawab komunikasi itu. Mungkin karena speech delay-nya seperti itu. Jadi ya kembali lagi harus harus sabar bagaimana caranya komunikasi 2 arah sehingga dia bisa menyampaikan keinginannya dan dia bisa menerima apa yang harus dia sampaikan ke orang lain 2 arah. Sampun Ibu-ibu atau ada lagi? Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo. Eh, di sini saya mau bertanya kan kebetulan saya punya anak umur 3 tahun 4 bulan. Di sini Ibu tadi kan menjelaskan tentang training potty tadi ya, Bu. Di sini anak saya itu kebetulan masih belum bisa untuk ngomong sendiri tentang BAK sama BAB, Bu. Jadi ada kesenjangan antara mama saya dengan suami. Kadang suami itu bilang begini, Bu. eh Biarkan aja anak tuh pakai popok, nanti kalau kamu yang nanti kamu sendiri yang ruwet marah-marah sama saya, bilang begitu, Bu. Jadi kayak saya tuh, Bu, bingung juga mau nuruti suami atau bagaimana. Kadang suami kan dia kan pulang kerja capek-capek, kadang juga emosinya saya itu terluapkan sama suami, Bu, mau marah-marah sama anak kan tidak mungkin. Seperti itu, Bu. Apakah itu termasuk wajar atau ada solusi lainnya seperti itu, Bu? Oke, terima kasih Bu Seviantika. Mungkin ada yang mau menanggapi ibu-ibu atau uti-uti di sini? Tidak ada? Jadi untuk toilet training memang itu butuh kesabaran yang ekstra nggih ibu-ibu. Tidak bisa instan untuk anak bisa BAK dan BAB ke toilet sendiri. Jadi perlu pembiasaan pada anak bagaimana ketika akan mengeluarkan BAK. Kan itu kan ada refleks ya, ada seperti kebelet pipis dulu,
kepingin BAB dulu. Nah, itu anak harus diajarkan bagaimana mengkomunikasikannya. Konsekuensi memang sebagai orang tua ketika anak belajar sampai dia tidak melakukan kesalahan untuk sampai BAK dan BAB sendiri ke toilet. Ada yang ngompol, ada yang belum sampai toilet sudah pipis duluan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus punya support system. Kalau sudah memang waktunya untuk toilet training dan harus berhasil, ya support sistemnya harus mendukung bagaimana caranya mendukung ibu dan anak sampai toilet trainingnya berhasil seperti itu. Jadi sebagai orang tua itu harus satu kata. Kalau sudah 3 tahun, alangkah baiknya sudah mulai diajarkan, mulai didisiplinkan untuk BAK dan BAB dengan konsekuensinya. Karena kalau orang tua tidak mau dengan konsekuensi itu, ya anak pasti akan keenakan pakai popok terus. Karena pakai popok itu enak, dia nggak perlu belajar untuk mengendalikan otot-ototnya untuk bisa merasakan keinginan BAK dan BAB tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi ibu-ibu? Mungkin ingin menambahkan Ibu. Oke, Ya, monggo. jadi benar memang training itu BAK dan BAB itu butuh kesabaran. Ini saya mulai menerapkan kepada anak saya itu umur 2 tahun setengah. Jadi emang anak itu awalnya nggak langsung bisa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya itu sampai 5 kali ngompol itu saya biarkan. Tapi sambil diomongi, ini nggak baik nak, nih jijik gitu. Ini becek. Nanti bilang ya kalau mau ke kamar mandi gitu. Tapi itu step-stepnya dia akan mengerti. Biarkan dulu 5 kali, 6 kali ya harus sabar emang membersihkan itu pipisnya. Jadi nanti dia bisa sendiri mengikuti gitu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Mungkin ada tanggapan Bu, siapa tadi yang tanya ya? Sevi, Bu. Nggih, Bu Sevi, ada tanggapan. Jadi orang tuanya dulu yang harus satu kata, nggih Ibu. Jangan, Kalau nggih. kesabaran mungkin sudah dibilang seluas samudra, Bu, tapi di sini kan masalah mental juga sebagai seorang ibu kan, Bu, menjaga juga kewarasan kan. Kalau mengajari anak itu selalu, Bu, pasti sebagai orang tua tetap mengajari. Cuma kan sudah berapa kali, memang Bu sekarang tuh bisa diajari, nah nanti kalau pipis ke kloset ya, tapi sekarang tuh mulai kalau sudah kencing baru bilang Bu, atau sudah selesai BAK baru bilang seperti itu Bu, jadi masih belum mengerti 100% Bu untuk selalu ke toilet begitu. Jadi kalau sudah selesai baru ngajak ke toilet untuk cebok begitu. Sudah berapa lama diajari Bu Sevi? Saya menerapkannya itu Bu sekitar mungkin sudah 1 tahunan Bu, sampai sekarang Oh, itu. sudah Iya, lama. Ya. kebetulan juga anak saya itu kan speech delay juga, lambat bicara juga Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa Bu. Karena juga di sini faktor lingkungannya Bu, berbagai macam juga bahasa dari anak-anak. Jadi untuk bermainnya itu saya juga batasi Bu, karena bahasa di sini anak-anak banyak yang tidak sopan itu Bu, banyak-banyak bahasa kasarnya. Itu juga saya minta solusinya bagaimana, karena kan kita kalau anak seusia ini kan kata-kata tuh harus kita ajarkan mana yang bagus, mana yang jelek seperti itu, Bu. Jadi saya sedikit batasi untuk bermainnya di luar. Dari Seperti itu. daerah mana Bu Sevi? Kalimantan, Bu, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan, baik. Memang Nggih, pada Bu. usia anak tersebut banyak menyerap ya kata-kata dari lingkungan sekitar. Ya, kita tidak bisa membatasi itu ya, ya harus dibatasi, enggak maksudnya tidak bisa membatasi anak untuk bermain, boleh dibatasi silakan, tapi harus mengajarkan anak bahwa mana yang harus dipilah dan dipilih seperti itu. Jadi harus memberikan pemahaman. Kan Nggih, kita Bu, tidak betul, Bu. tidak bisa melarang jangan main kan enggak seperti itu ya, dia pasti akan bosan di dalam rumah.
Jadi kita Oke, harus Bu. memberikan pemahaman pada anak bagaimana memilah dan memilih itu tadi. Oh, ternyata si teman ini seperti ini, ya dibicarakan aja secara santai dengan anak. Kalau menurut Bu Aisyah Dahlan itu ya, yang baik itu menyampaikan dengan anak itu ketika makan. Kalau pada laki-laki terutama nggih. Jadi ketika makan itu dia akan menerima masukan apa yang harus dikoreksi dan harus kita apresiasi itu perlu. Seperti itu. Jadi untuk parenting itu sangat luas sekali nggih ilmunya dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Jadi kalau secara teori kita tidak secara utuh bisa melakukannya. Jadi harus dengan situasi dan kondisi yang ada pada anak kita seperti itu. Mungkin Oh, ada. terima kasih, Bu. Nggih. Sampun Ibu-ibu. Waktu saya sampai jam berapa ini? Sampai jam 14:10, Bu. Oh, waktunya sudah mepet. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan lagi. Mau nambah Ibu, izin Bu. Monggo Bu Evi. Ini berbagi pengalaman karena anak saya cukup banyak. Berapa Bu? 4. Oh, Mau alhamdulillah. kelima itu, Bu. Nggak boleh. Monggo. Jadi saya punya banyak variasi Bu, parenting Nggih, di monggo. berbeda-beda tiap anak. Meskipun satu rahim itu berbeda nggih Bu ya. Iya, beda banget Bu, beda banget. Monggo. Jadi kita harus pintar-pintar mengenali kondisi setiap anak itu. Jadi perlakuannya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi Nggih. untuk toilet training tadi memang betul itu butuh satu kata di antara kedua orang tuanya. Nah, ini masalahnya kalau diceritakan dari Mbak siapa tadi, Mbak Sevi ya? Nggih, Ini bisa. kan mirip dengan kasus si Mbah tadi. Cuma posisinya sekarang Mbah digantikan oleh suami, seperti itu. Nggih. Jadi pulang kerja suaminya langsung mendapatkan amukan, istrinya yang marah ke suami. Nah, itu yang bikin satu katanya nggak jadi nanti itu. Ya, memang kita itu harus multi talent jadi perempuan tuh ya. Harus luar biasa. Jadi bisa mengatasi anak pertama, anak yang paling besar kan suami, Bu, nomor 1 itu. Betul, Ibu. Suami itu kan bayi-bayi berkumis. Ya Allah. Jadi Nggih. ya, anak kita sendiri, anak memang asli anak kita. Jadi kita harus bisa melayani mereka dengan baik sesuai dengan apa ya kebutuhannya masing-masing. Jadi kadang perempuan itu kan baperan. Kita merasa sibuk sendiri, merasa capek sendiri, sehingga perlu melampiaskan ke orang lain. Utamanya ada di sampingnya ada suami, ya disitulah kita meluapkan kecapean kita dan sebagainya. Ya, seperti tadi di Aisyah Dahlan juga bahwa suami datang pulang itu kerja itu sudah capek. Nggak mungkin lah. Apalagi datang kita tanya, kalau dari Aisyah Dahlan kan suruh didiamkan dulu suami. Jadi nanti marahnya nanti aja setelah suami tenang dikasih curhatan seperti itu. Kemudian untuk training saya dulu pengalaman itu anak-anak itu tak belikan kursi toilet yang duduk bukan di kloset kita di kamar mandi bukan ya. Jadi ada toilet yang itu kan ada mainannya itu loh. Jadi ada toilet yang duduk, ada di depannya ada bonekanya. Jadi dia diajari bahwa kalau kita harus mengenali dulu bahwa anak kita ini sedang mau BAK atau BAB itu kita harus mengenali. Jadi ada salah satu anak saya itu kalau mau BAB delik sembunyi di belakang pintu. Wah, ini sudah mau BAB nih, harus tahu mengenali kita ya. Kalau kita mengenali tanda-tanda mereka mau BAK atau BAB, kita arahkan untuk duduk di tempatnya tadi itu, di toilet duduk yang ada, yang menarik tadi itu ya. Duduk di situ, nah kita ajari toilet trainingnya memang harus pelan-pelan. Harus sabar kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang mungkin teman tadi kasusnya yang di Kalimantan tadi itu ya, kata-kata yang di luar itu banyak kata-kata kotor itu ya. Itu nggak sejauh-jauh di Kalimantan, di lingkungan kita sendiri juga banyak kok. Di lingkungan saya dulu saya tempat dinas itu kalau pulang bawa oleh-oleh, pulang keluar tuh pasti pulang bawa oleh-oleh kata-kata yang kasar tadi. Nah, solusinya kalau saya dulu kita balik. Jadi anak-anak tetangga itu yang kita ajak main ke rumah.
seperti itu. Jadi kita siapkan televisi dengan berbagai macam camilan, kita undang mereka ke rumah. Jadi kita lebih bisa mengkondisikan anak-anak tersebut. Seperti itu. Jadi untuk menghindari oleh-oleh tadi, bahasa-bahasa yang kurang bagus tadi. Bahkan kita nanti bisa mendidik mereka, anak-anak sekitar kita itu, untuk bisa beradab atau berakhlak lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian kalau untuk memberikan masukan ke anak biar lebih gampang diterima. Mungkin kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan mungkin lewat makan. Kalau saya itu mau tidur karena gelombang apa itu yang pikiran otak tenang, yang gampang dimasuk. Gelombang alfa apa itu Bu ya? Oke, Bu. Theta, Ibu. Beta ya? Oke. Apa? Beta ya? Ya itu gelombang apa itu yang suasana saya lupa, alfa, beta, theta apa lupa saya. Pokoknya gelombang itu kan gelombang yang santai, anak-anak gampang dimasuki sesuatu ya. Nah itu didapatkan ya itu mau tidur kan, anak setengah-setengah sadar. Nah itu kalau saya seperti itu. Jadi saya siapkan cerita-cerita di mana yang sehari tadi anak saya itu bermasalah, misalkan masalah toilet training atau masalah kata-kata apa yang kurang bagus tadi kita ceritakan ke anak-anak lewat bahasa anak-anak. Jadi jangan malah diajarkan begini harus begitu. Justru saya kalau bicara jijik itu tidak boleh menurut saya. Jijik itu kurang bagus. Karena nyanyek itu BAB itu feses itu kan bukan sesuatu, itu hal yang normal gitu, bukan yang menjijikkan. Nanti anak-anak justru kalau dianggap jijik itu malah dia nggak mau BAB, nggak mau melihat tipisnya seperti itu. Jadi mending diajari bahwa itu normal, harus bikin karena itu ada hukumannya. Nah, karena anak-anak itu lebih paham kalau diajar secara ilmiah sebetulnya. Terutama kalau mau tidur, diceritakan dengan tokoh-tokoh hewan atau sebagainya. Tapi intinya topiknya tentang masalah-masalah sehari tadi itu. Dan alhamdulillah itu berhasil buat saya. Terima kasih sudah banyak ngomong saya. Oke, terima kasih sharing ilmunya, Bu Evi. Jadi ilmu yang paling manjur itu adalah pengalaman ya Ibu, nggak ada di buku manapun. Iya betul. Ya, terima kasih Bu Evi. Mungkin mau ditanggapi Bu Sevi dengan waktu yang sangat terbatas. Monggo. Terima kasih Bu masukannya dan juga sharingnya tadi mungkin juga jadi tambahan buat saya untuk jadi ibu yang lebih sabar, tidak suka marah-marah. Ya mungkin maklum ya Bu ya, saya juga mulai dari melahirkan sampai sekarang juga jauh dari orang tua. Mungkin karena ya dan juga setiap harinya juga suami jarang di rumah karena kerja. Jadi apa-apa saya sendiri, Bu. Seperti itu. Mungkin ini semua masukan buat saya dan terima kasih juga buat Bu Evi tadi atas sarannya. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih Bu Sevi, tetap semangat menjalani hidup ya. Karena memang perempuan itu butuh mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya. Tapi dilihat juga situasi dan kondisi lawan bicara kita, bagaimana keadaannya agar ada timbal balik yang positif gitu ya. Yang tadi disampaikan seperti ceritanya Bu Evi tadi, kalau suami pulang itu jangan langsung diceritani masalah-masalah, biarkan dulu karena suami juga punya Langsung dapat masalah. siraman rohani. Jadi untuk parenting itu ilmunya sangat luas sekali gitu nggih. Bu Sevi ya tetap semangat itu saja dari saya, tetap demi buah hati ya Ibu. Jadi bertahan, belajar dan lain sebagainya itu demi buah hati. Terima kasih banyak Ibu-ibu atas sharingnya hari ini. Waktu kita sangat terbatas, kurang 5 menit lagi. Kalau nanti ada yang perlu dibahas, bisa disampaikan ke saya mungkin atau di grup ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu sekalian sudah banyak pengalaman ya. Mungkin bisa sharing untuk bisa memberikan solusi dari apa yang bermasalah dari ibu-ibu sekalian. Jadi ya kembali lagi ke ibu-ibu sekalian gitu. Mau sharing permasalahannya untuk dicarikan solusi bersama atau boten gitu. Untuk hari ini saya cukupkan sekian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima